Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kusairi dari kelas 5B NIM 190611100056. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya, yaitu tentang seni kriya. Di sini saya mengambil kelas 5, tema 3, terus subtema 3, pembelajaran 5. Lalu kompetensi dasarnya yaitu 3.4, yaitu memahami karya seni rupa daerah, dan 4.4 yaitu membuat karya seni rupa daerah. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan fokus pembelajaran. Yang pertama yaitu guru menggunakan teks bacaan penyambung yang disajikan di buku siswa untuk menyambungkan topik kerjasama dalam kelompok dengan keragaman budaya yang nantinya akan difokuskan pada topik karya seni rupa daerah, yaitu batik. Yang kedua yaitu siswa memperhatikan video pembuatan batik yang ditampilkan oleh guru. Yang ketiga yaitu siswa menganalisis tentang alat dan bahan yang dipergunakan untuk membuat batik. Yang keempat yaitu guru meminta siswa untuk merancang motif batik dengan menggunakan selembar kertas A4 dan membuat rancangan batik dengan contoh motif batik Nusantara. Berikut adalah teks penghubung bacaan di atas, yaitu pengertian karya seni rupa. Karya seni rupa yang disebut di atas merupakan contoh karya seni kriya yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Seni kriya batik telah lama dikenal di Nusantara. Cara dan teknik pembuatan batik ternyata memiliki kesamaan di hampir semua wilayah Indonesia. Yang membedakan adalah pada penggunaan warna serta motif batik tersebut. Selanjutnya yaitu video pembuatan batik yang akan ditampilkan di PPT di atas ini. Dalam membuat batik tulis, ada beberapa tahapan yang harus diketahui. Berikut tahapan membuat batik tulis yang telah dirangkum budaya Indonesia. Batik tulis adalah batik yang dibuat di mana canting dipakai sebagai pen untuk menulis atau menggambar. Canting biasanya terbuat dari kayu yang ujung gagangnya terbuat dari kuningan atau plat seng dan berbentuk lancip. Canting biasanya dimasukkan ke dalam wajan yang berisi lilin malam yang nantinya digunakan sebagai tinta untuk menggambar. Setiap sehelai kain batik tulis yang dihasilkan tidak hanya dihasilkan oleh seorang perempuan yang duduk sambil mencanting saja. Biasanya terdapat jasa 4 hingga 5 orang dalam mengerjakannya, yang kebanyakan bukan dikerjakan di pabrik, melainkan industri rumahan yang memainkan peran utama dalam mengerjakan proses membatik ini. Berikut ini adalah tahapan membuat batik tulis yang berhasil dirangkum untuk Sobat Budaya Indonesia. Tahap pertama disebut nyungging, merupakan kegiatan menggambar motif atau pola batik pada secari kertas. Karena tidak semua orang bisa menggambar motif batik, sehingga dibutuhkan keterampilan khusus seseorang dalam melakukannya. Tahap kedua adalah japlak atau jiplak, merupakan kegiatan memindahkan gambar dari kertas tadi ke dalam kain yang akan digunakan sebagai bahan untuk membatik.
Tahap ketiga disebut ngelowong. Adalah proses menempelkan lilin malam di kain dengan media canting, di mana pada proses ini motif batik akan mulai terlihat. Tahap keempat adalah nyiseni, merupakan proses untuk memberi isenan atau isian, atau yang populer dengan mengisi motif pada kain sesuai gambar motif yang sudah digambarkan di tahap pertama. Tahapan ini juga menggunakan media canting. Tahap kelima disebut nyolet. Adalah proses mewarnai pada bagian-bagian gambar motif yang terlihat sering seperti kembang, bunga, dan lainnya. Tahapan keenam disebut mopok. Adalah tahapan dengan menutup bagian yang dicolet dengan lilin malam yang juga diiringi dengan proses nembok atau menutup dasar kain yang tidak diwarnai. Tahap ketujuh adalah ngelir atau tahap di mana proses pewarnaan dilakukan secara menyeluruh pada kain. Tahap ke-8 disebut ngelorot, adalah tahap pertama dalam meluruhkan warna lilin malam ke dalam air yang mendidih. Tahap ke-9 adalah ngerentesi, merupakan tahapan memberikan titik pada garis-garis ornamen utama dengan digunakannya canting kecil dan halus sehingga hasil titik yang dibuat terlihat rapi. Tahap ke-10 disebut nyumri, adalah proses menutup kembali beberapa bagian dengan lilin malam. Tahap ke-11 adalah nyoja, merupakan proses mencelupkan kain dengan warna sogan atau coklat yang merupakan warna khas dasar batik asli Jogja atau Solo. Tahapan ke-12 adalah ngelorot, merupakan proses terakhir dalam meluruhkan lilin malam dengan menggunakan air mendidih. Demikian tadi Sobat Budaya Indonesia, kita telah membahas bersama tentang 12 tahapan dalam membuat batik tulis yang sering kita jumpai di pasaran.